Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan. Mari kita bersama-sama membuka hari yang baru ini dengan hati penuh syukur. Fajar menyingsing di ufuk timur, membawa serta janji-janji baru dan harapan-harapan baru. Kita mensyukuri semuanya itu yang adalah berkat dari Tuhan saja. Kita hening sejenak, membawa segala rasa syukur, harapan, dan juga pergumulan kita kepadanya. Dengan hati yang terbuka dan jiwa yang rindu akan firman-Nya. Mari kita awali hari ini. Dan mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, di pagi yang indah ini, kami datang bersujud dalam sukacita di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Sang Pencipta langit dan bumi, yang dengan setia selalu menyertai kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami rindu mengawali hari ini dengan membaca Alkitab serta merenungkannya bersama. Mohon Tuhan menuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mata rohani kami terbuka dan boleh melihat kebenaran di dalamnya. Sentuhlah hati kami yang sering beku oleh kekhawatiran dunia, agar kami dapat merasakan kasih Tuhan yang terus memberikan kesejukan, kekuatan dalam kami menapaki hari ini dan seterusnya. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di pagi hari ini terdapat dalam Kitab Mazmur pasal 33 ayat 10 sampai 12. Yang dituliskan demikian: Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Demikian pembacaan Alkitab dan perenungan di hari ini berdasarkan renungan harian keluarga diberi tema Berbahagialah kita yang dipilih menjadi umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap orang pastilah memiliki rencana dalam kehidupannya yang berkaitan dengan studi, pekerjaan, pernikahan, keluarga, dan sebagainya. Tetapi tidak semua dari rencana tersebut yang terlaksana. Seringkali ini menimbulkan kekecewaan dalam diri orang tersebut. Firman kita hari ini menyatakan bahwa Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Tuhan Allah berkuasa atas sejarah manusia. Tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang dapat menggagalkan rancangannya.
rancangan bangsa-bangsa ataupun pemikiran suku-suku bangsa dapat digagalkan dan dibatalkannya jika tidak sesuai dengan rancangannya bagi seluruh alam semesta. Karena itu, apa yang terjadi kepada bangsa-bangsa berbeda halnya dengan yang terjadi pada umat yang dipilih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ayat 12 menyatakan, berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Mereka disebut berbahagia, yang dalam kata Ibrani asre, yang artinya happy, berbahagia, tapi juga blessed, diberkati, dan fortune, beruntung atau muncul. Mereka berbahagia dan diberkati karena mereka dipilih untuk menjadi umat Tuhan Allah. Ia memperlakukan mereka sebagai milik yang dikasihi, dan rancangannya bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera. Firman hari ini mengingatkan kita akan kebesaran dan kedaulatan Tuhan Allah yang jauh melampaui segala rancangan dan pemikiran manusia. Betapa beruntungnya kita, umatnya, yang telah dipilih menjadi milik pusakanya. Rancangan dan pemikiran manusia tidak mampu bertahan melawan kehendaknya. Pada sisi lain, rancangannya bersifat kekal dan abadi. Rancangan berdasarkan hati Tuhan yang tetap bertahan sepanjang masa, tidak lekang oleh waktu. Tuhan Allah memiliki kuasa mutlak atas semesta, sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi atau mengubah kehendak dan rencananya. Saudara-saudaraku yang terkasih, betapa beruntungnya kita orang Kristen, karena kita dipilih menjadi umatnya dan yang memiliki Tuhan Allah. Ketika kita memilikinya, maka kita tidak perlu takut terhadap segala sesuatu yang sedang dan akan terjadi. Sebab Tuhan Allah pasti akan memelihara, melindungi, dan menuntun kita pada rencananya yang terbaik. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas anugerahnya yang begitu besar ini. Jadikanlah dia sebagai sumber kebahagiaan dan kekuatan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau hidup dan penuh kasih yang telah memilih kami menjadi umat-Mu. Kami memuji kebesaran dan kedaulatan-Mu yang jauh melampaui segala rancangan dan pemikiran manusia. Tolonglah kami untuk selalu bersandar padamu dan menjadikan Engkau sebagai sumber kebahagiaan yang sejati. Kami ingin hidup dalam rencana-Mu yang sempurna. Tolong kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami secara khusus di hari ini hanya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.